Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fani Alfianto dengan NIM 2022 10 11 03 1103. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebagai salah satu syarat tugas mata kuliah penologi, yang dimana di sini saya akan memaparkan materi terkait tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya tujuan dan pemidanaan dalam KUHP ini menjadi sangat penting karena KUHP yang baru ini tidak hanya sebagai warisan kolonial atau warisan Belanda, tetapi KUHP yang baru ini membawa dampak yang sangat signifikan terhadap mekanisme pemidanaan di Indonesia, yang dari sebelumnya pemidanaan ini berorientasi terhadap pembalasan, sedangkan untuk KUHP baru ini menuju pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan juga berkeadilan sosial. Pembahasan yang pertama yang akan saya sampaikan itu mengenai apa sih latar belakang perumusan tujuan pemidanaan itu. KUHP kolonial yang berlaku selama lebih dari 1 abad itu memiliki beberapa karakteristik retributif dan menempatkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku. Nah, paradigma dalam hal ini mungkin sudah tidak relevan dengan perkembangan hak asasi manusia tentang peradilan, prinsip keadilan restoratif, kebutuhan perlindungan terhadap korban, dan juga kompleksitas sosial masyarakat yang di Indonesia ini masih terbilang kontemporer. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini kemudian hadir untuk membawa pembaruan yang fundamental. Antara lainnya, yang pertama adalah mengadaptasi perkembangan hukum yang lebih modern, terutama orientasinya yang korektif dan juga rehabilitatif dalam suatu pemidanaan. Yang kedua, menegaskan peran pemidanaan sebagai sarana untuk pemulihan sosial, bukan sekedar penjatuhan terhadap terhadap pelaku. Yang ketiga adalah menyediakan pedoman pemidanaan yang eksplisit, sehingga mampu mengurangi disparitas putusan dan juga memastikan bahwasannya hal tersebut sudah proporsionalitas. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini tidak hanya mengatur jenis pidana, tetapi juga memberikan landasan filosofis mengapa pidana dijatuhkan dan bagaimana pidana tersebut harus ditentukan oleh hakim itu sendiri. Lalu mengenai tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, tujuan pemidanaan ini secara tegas terdapat pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dimana mencerminkan terkait pergeseran dari orientasi retributif ke keadilan korektif dan juga restoratif justice. Nah, tujuan-tujuan di sini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana. Pemidanaan berfungsi sebagai instrumen pencegah atau di French, baik secara umum atau secara khusus. Pencegahan umum di sini diarahkan agar masyarakat mengetahui bahwasannya setiap pelanggaran hukum akan dikenai sanksi atau hukuman. Lalu terhadap pencegahan khusus itu ditunjukkan kepada pelaku supaya tidak mengulangi kejahatan yang diulangi lagi ataupun perbuatan yang diulangi.
KUHP baru ini menegaskan bahwasannya pencegahan tidak harus selalu melalui penjaraan, tetapi dapat dilakukan melalui sanksi alternatif yang lebih edukatif seperti itu. Yang kedua, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Tujuannya ini menunjukkan bahwasannya tindak pidana dipahami sebagai gangguan terhadap hubungan sosial. Oleh karena itu, pemidanaan harus ditujukan untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan keseimbangan masyarakat. Dan juga pendekatan ini sejalan dengan paradigma restoratif justice, yang dimana menempatkan korban sebagai pelaku dan masyarakat sebagai pihak yang perlu untuk dipulihkan, sehingga di situ muncullah tujuan pemidanaan itu. Yang ketiga adalah memulihkan rasa aman dalam masyarakat. Pemidanaan di sini harus menghadirkan ketertiban dan rasa aman pada kehidupan masyarakat, terutama pada korban dan juga lingkungan sosial atau lingkungan di sekitar. Penekanan ini bertujuan pada pemulihan rasa yang akan menunjukkan bahwasannya pidana bukan semata-mata hukum yang harus ditegakkan, tetapi sebagai sarana untuk mengurangi keresahan sosial dan memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia. Lalu tujuan yang keempat itu mengarah terhadap mendorong reintegrasi sosial pelaku. Tujuan pemidanaan ini harus membuka peluang bagi pelaku untuk kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang baik. Dengan demikian, pemidanaan itu bersifat sangat stigmatis dan merusak masa depan pelaku harus dihindari. Lalu apa saja alternatif pidana yang akan ditawarkan? Yang pertama adalah pidana pengawasan, yang kedua adalah pidana kerja sosial, dan yang ketiga adalah pidana denda yang berjenjang. Hal ini disediakan agar para pelaku dapat direhabilitasi tanpa harus menjalani pidana penjaraan. Tujuan yang kelima adalah meneguhkan solidaritas dan keharmonisan di dalam masyarakat. Tujuan ini berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai sosial, nilai-nilai masyarakat yang telah disepakati bersama dan menjaga keadaan di masyarakat itu sendiri. Nah, dengan adanya proses pemidanaan yang adil dan juga proporsional, masyarakat diyakini akan mampu memiliki kepercayaan terhadap hukum, terhadap penegakan hukum pada saat yang sama, meskipun masih sangat jeleknya lah dalam penegakan hukum di Indonesia, yang dimana hal tersebut dapat memicu untuk mempertahankan solidaritas sosial. Lalu berbicara terkait prinsip-prinsip pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu dalam rangka memastikan tujuan pemidanaan itu tersebut tercukupi atau tercapai, KUHP baru ini memperkenalkan sejumlah asas. Antara lainnya yang pertama adalah asas ultimum remedium, yakni adalah pidana penjara diposisikan sebagai upaya terakhir atau pidana terakhir. Nah, perkara tertentu lebih tepatnya diselesaikan melalui pidana non-penjara atau pendekatan restoratif rehabilitatif seperti itu. Asas yang kedua adalah asas proporsionalitas. Itu mengenai pemidanaan harus setara dengan tingkat kesalahan atau akibat hukum yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan itu sendiri terhadap perbuatannya. Nah, di sini hakim wajib untuk mempertimbangkan
bagaimana keseimbangan antara kepentingan pelaku, kepentingan korban, dan juga kepentingan masyarakat itu sendiri. Asas yang ketiga adalah asas individualisasi pemidanaan. Nah, dalam hal ini pidana tidak bersifat seragam, tetapi harus mempertimbangkan karakteristik personal dari pelaku itu sendiri, termasuk bagaimana motivasi melakukan perbuatan kejahatan itu, usia yang dilakukan pada saat melakukan kejahatan tersebut, kondisi sosialnya bagaimana sehingga menciptakan kejahatan yang dilakukan itu, dan juga apakah ada potensi rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya ini. Nah, yang keempat adalah asas yang terakhir, yaitu asas kemanusiaan. Nah, seluruh proses pemidanaan ini harus menghormati martabat manusia serta melarang segala bentuk adanya penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pelaku kejahatan ini. Seperti itu. Pembahasan yang keempat itu mengenai bagaimana pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya pemidanaan ini ada pedomannya, yakni bagian yang paling progresif dalam KUHP baru ini, di mana di situ diatur dalam pasal 60 sampai 80. Pedoman ini memberikan landasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara objektif dan juga proporsional. Yang akan saya bahas pertama adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Yang pertama adalah tingkat kesalahan pelaku, atau kita bisa sebut dalam bahasa ilmiahnya adalah mens area. Nah, di sini hakim berperan penting untuk menilai sejauh manakah pelaku ini memiliki sikap batin tertentu, yang dimana hal tersebut meliputi apakah ada kesengajaan atau dolus, apakah dalam perbuatannya itu termasuk kelalaian atau kulpa, apakah ada perencanaan sebelum melakukan perbuatan kejahatan tersebut, ataukah peran pelaku, peran utama, apakah ada penyuruhan, apakah ada pembantuan, seperti itu. Yang kedua adalah motif dan tujuan pelaku itu sendiri. Nah, hakim di sini wajib menanyakan apakah motif pelaku dalam melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Misalnya, motifnya itu ada ekonomi, ada motif dendam, atau keinginan memperoleh keuntungan yang tidak wajar akan menentukan berat ringannya suatu pidana. Contohnya, dalam motif ekonomi, yakni perbuatan mencuri dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dendam, misalkan contohnya kita diselingkuhin dan kita memunculkan amarah untuk membalas suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh pasangan kita. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan yang tidak wajar gitu. Misal kita bermain judi, itu kita mencari keuntungan yang tidak wajar dan tidak sangat signifikan gitu. Nah, di situ motif pelaku ini bertujuan untuk menentukan berat ringannya suatu pidana seperti itu. Yang keempat, bagaimana cara melakukan tindak pidananya itu? Apakah hal tersebut dilakukan dengan, yang pertama ada kekerasan, yang kedua adalah tipu daya, yang ketiga adalah penyalahgunaan kepercayaan, ataukah sarana yang membahayakan banyak orang. Nah, faktor ini menjadi indikator oleh hakim yang menjadi indikator objektif terhadap keseriusan perbuatannya. Yang keempat, sikap pelaku setelah perbuatan itu. Nah, sikap seperti menyerahkan diri, membantu dalam proses penyidikan, atau menunjukkan rasa penyesalan dapat menjadi faktor untuk meringankan hukuman pelaku kejahatan itu. Nah, sebaliknya apabila pelaku itu tidak kooperatif dalam penegakan hukumnya dan berusaha melarikan diri, akan diperberat
masa hukumannya seperti itu. Lalu berbicara kondisi diri pelaku gitu. Hal tersebut meliputi usia anak atau lansia, kondisi fisik dan mental, tanggungan apakah ada tanggungan keluarga, bagaimana status sosial ekonominya atau kondisi khusus lainnya. Nah, kategori ini menunjukkan nanti penerapan asas individualisasi dalam suatu pemidanaan seperti itu. Lalu, apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi korban? Di situ hakim harus menilai kerugian materialnya seperti apa, penderitaan fisik psikisnya dari korban itu seperti apa, dampak sosial jangka panjang terhadap korban itu seperti apa, dan juga bagaimana tingkat kerentanan korban ini. Nah, semakin sangat signifikan atas akibat yang ditimbulkan akan semakin berat juga pidananya seperti itu. Lalu yang membahas terkait faktor-faktor yang meringankan sebagaimana diatur dalam pasal 65 sampai 66, di situ hal-hal yang dapat meringankan pidana itu antara lain yang pertama adalah pelaku belum pernah dihukum atau first offender. Nah, dalam hal ini pelaku tersebut tidak pernah mengalami kasus-kasus perbuatan jahat yang dimana sampai terjadinya suatu pemidanaan itu. Yang kedua, bahwasanya pelaku itu menyesali perbuatannya. Nah, di sini pelaku dengan secara sukarela bahwasanya dia melakukan suatu kejahatan itu atas kemauannya sendiri gitu, dan juga bahwasanya dia menyesali atas perbuatannya itu yang paling penting. Lalu kerugian yang telah dipulihkan atau terjadi perdamaian. Yang keempat itu adalah pelaku melakukan tekanan atau keadaan mendesak. Apakah dalam suatu perbuatan tersebut adakah keadaan bahwasanya pelaku itu mengalami tekanan atau keadaan yang sangat genting sehingga melakukan suatu perbuatan jahat itu. Lalu apakah pelaku ini masih muda atau berusia lanjut? Karena jika pelaku masih muda itu pemidanaannya itu bisa rehabilitatif. Lalu apa berusia lanjut itu pemidanaannya akan lebih ringan lah istilahnya seperti itu. Lalu faktor-faktor apa saja yang memberatkan pemidanaan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku? Nah, di situ sudah dijelaskan pada pasal 67 sampai 68 mengatur hal-hal yang dapat memberatkan pidana itu sepertinya. Yang pertama adalah pelaku adalah residivis. Yang kedua, tindak pidana yang sudah dilakukan secara terencana atau kejam. Seperti pembunuhan berencana gitu. Yang ketiga, dampak bagi korban itu apakah sangat berat atau tidak? Apakah hal yang ditimbulkan oleh korban ini mungkin seperti mentalnya terganggu, psikisnya kena, dan juga mengalami trauma yang berat seperti itu. Yang keempat adalah apakah pelaku kejahatan ini adalah pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan seperti itu, hingga itu dapat memberatkan pemidanaan. Yang kelima adalah tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir atau sudah direncanakan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana alasan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memberikan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana. Misalkan ketika yang pertama, perbuatan memiliki dampak yang sangat kecil dan kerugian yang telah diperbaiki. Nah, sebelum dalam proses hukum hal tersebut sudah terpenuhi kerugiannya atau dampaknya itu tidak yang sebesar apa yang dikira gitu. Kedua, pelaku mengalami
gangguan kejiwaan tertentu gitu. Karena orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan itu tidak dapat dihukum seperti itu. Yang ketiga adalah pembinaan dinilai tidak lagi diperlukan bagi perlindungan masyarakat. Nah, saya akan membahas juga terkait jenis-jenis pidana dalam KUHP baru ini yang mengenal pidana pokok dan juga pidana tambahan. Pidana pokok ini meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, lalu pidana tambahan itu pencabulan hak tertentu, perampasan keuntungan kejahatan, perbaikan akibat tindak pidana. Nah, disertifikasi ini merupakan jenis pidana untuk memperluas koreksi dan rehabilitasi pelaku. Dengan demikian, pemaparan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, keberadaan norma-norma ini menunjukkan bahwasanya pemidanaan dalam KUHP yang baru ini diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan. Nah, pendekatan yang lebih manusiawi, profesional, dan juga restoratif justice diharapkan mampu untuk memperkuat sistem peradilan pidana sekaligus menjaga kohesi sosial dalam masyarakat. Apabila dalam penjelasan saya eh, belum sempurna, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.